Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo, pagi ini menjalani sidang perdana dalam gugatan pra-peradilan kedua. Poin pra-peradilan kedua Roy yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkaitan dengan penetapan tersangka Roy Suryo pada 7 November 2025. Menurut kuasa hukum, penetapan Roy Suryo sebagai tersangka tidak sah karena telah dilakukan secara melawan hukum, Saudara. Pemohon juga meminta dipulihkan harkat, martabat, dan nama baik pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Sidang dilanjutkan pekan depan dan dengan pembacaan putusan akan dibacakan pada 20 Juli mendatang. Bermakna, karena ini kalau kata Mas Gafur tadi, ini disetujui atau ini dikabulkan, maka itu akan berpengaruh kepada didakwakannya pasal 32 ayat 1 kepada saya. Karena alasannya tadi jelas, Pak Yasena tadi juga sudah mengatakan apa yang nanti akan diuji itu tidak berkesesuaian antara barang fisik, barang analog, dan barang digital. Jadi harapan kami ya teman-teman semua, kalau tadi ada yang pagi-pagi ada yang bertanya, apa yang mau kita harapkan dengan ini ya, kita berharap agar ini bisa mematahkan nanti pada pokok perkara ya. Kemarin, Saudara, usai menghadiri sidang lanjutan eksepsi terdakwa Fauzia Tiasuma, Ketua Umum Militan Gibran Nusantara Andi Azwan mengatakan mau beberapa kali pun tersangka Roy Suryo mengajukan pra-peradilan tidak akan memengaruhi sidang pokok perkara. Bahkan Andi mempertegas pernyataan Jokowi akan tetap atau akan menepati janji untuk hadir dalam sidang dan membawa semua ijazah asli agar ke depan tidak ada lagi pernyataan dari publik. Tapi yang jelas perlu dicatat, Prapit itu tidak mempengaruhi sidang pokok perkara. Itu aja. Ya, saya katakan dan juga Pak Jokowi sendiri sudah mengatakan di Solo kan, bahwa beliau itu akan hadir, akan membawa semua ijazah beliau di SD, SMP, dan SMA, ya, untuk membuktikan kepada masyarakat Indonesia, ya, bahwa selama ini digoreng-goreng, bahwa selama ini di framing gitu loh oleh mereka ini, dia mempunyai ijazah asli itu akan ditunjukkan kepada masyarakat Indonesia. Berita lainnya, Saudara, polisi masih melakukan penyelidikan terkait tewasnya 3 pekerja saat memasang pipa milik PDAM di Gorong-Gorong, Jakarta Timur. Belum diketahui penyebab meninggalnya 2 warga Indonesia dan 1 warga Tiongkok. Namun saat ditemukan, para korban bekerja tanpa menggunakan peralatan keselamatan. Mengetahui penyebab kematian, ketiga jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk diidentifikasi. Kami datang, mayat pertama diangkat, ternyata itu ada orang asing, warga negara Cina ya, LRC. Mereka hendak mengerjakan pekerjaan dari pemasangan pipa PDAM ya, mungkin seperti itu ya. Bang, saat ditemukan itu mereka itu dilengkapi oleh alat-alat safety atau yang tadi kami lihat di lapangan, ketika diangkat, dievakuasi, tidak memakai apa-apa itu mereka. Saat meninjau pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ciliwung di Kelurahan Cawang, Jakarta, Gubernur Pramono Anung mengatakan ketiga korban merupakan pihak ketiga yang sedang melakukan pengerjaan proyek pada gorong-gorong Pamjaya. Pram membenarkan 1 dari ketiga korban tewas adalah warga negara asing. Pramono juga menyebut peristiwa ini bukan terjadi di lingkungan operasional Pamjaya. Jakarta dalam kondisi siaga, kemudian daerah Rawajati, Kalibata yang sering memang betul ada 3 orang, dari 3 orang itu 1 WNA, jadi 2 kita, 1, dan itu terjadi bukan di Pamjayanya, tetapi ini terjadi di subkontraktornya, sehingga ketika terjadi subkontraktor sedang bekerja. Dan betul memang ada 3 orang, dari 3 orang itu 1 orang adalah WNA dan sekarang ini untuk yang meninggal sudah tertangani. Sebelumnya, Saudara, tim damkar mengevakuasi 3 jasad pekerja yang tewas dalam lubang saluran air sedalam 7 meter di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Evakuasi dilakukan menggunakan katrol.
3 pekerja proyek pipa air bersih ini tewas di dalam gorong-gorong diduga karena kekurangan oksigen. Salah satu korban merupakan warga negara asing, ketiganya jatuh ke dalam gorong-gorong sedalam 7 meter saat memperbaiki pipa saluran air. Sorotan selanjutnya, Saudara, pengusutan dugaan korupsi dalam tata kelola program MBG dilakukan jaksa di sejumlah daerah. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah membenarkan akan meminta keterangan pengelola SPPG. Kejati menjelaskan kegiatan tersebut bukan pemeriksaan maupun penyidikan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Tengah, Arfan Triyono menjelaskan langkah ini untuk menindaklanjuti arahan Kejaksaan Agung untuk mengumpulkan data terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis di seluruh SPPG. Kejati Jateng mengatakan ini langkah awal untuk memantau pelaksanaan program sekaligus mendeteksi kemungkinan adanya penyimpangan. Kita melakukan pengumpulan data dan keterangan kepada seluruh SPPG, entah itu SPPG Polri ataupun yang bukan. Jadi semua, nggak ada pilih-milih ini Polri, periksa, ini bukan, periksa enggak. Tapi di lapangan ada kendala belum? Belum tahu, kita masih pengumpulan data. Termasuk punya partai-partai politik itu ya? Semuanya. Pada dasarnya kita tidak membeda-bedakan ya, jadi entah itu milik Polri ataupun lain, tetap sikap kami sama dan kami kan pro justisia ya. Jadi artinya tindakan kami berdasarkan hukum, ketika ada kesalahan ya kita proses. Seperti itu. Tapi kembali lagi ini masih full data ya, masih terlalu dini saya kira untuk menilai. Masih pengumpulan data dan keterangan. Soal rencana Kejati Jateng untuk mengumpulkan informasi pengelola SPPG, Polda Jawa Tengah mengeluarkan edaran terkait prosedur internal kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto mengatakan adanya imbauan pendampingan anggota yang diperiksa untuk memastikan setiap proses terhadap anggota Polri berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polda Jawa Tengah memastikan tetap mendukung proses penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Ini masih dilakukan pendataan, saya belum mendapat laporan datanya berapa, namun pada prinsipnya kita menghargai prosedur hukum dan kita akan berkoordinasi dengan baik dengan pihak kejaksaan dan kita akan memberikan pendampingan bagi anggota yang akan dilakukan diminta keterangan. Demikian. Untuk pendampingannya seperti apa? Ya tentunya ada dari Bitkum, kemudian diawasi oleh Propam, dan hal ini merupakan suatu prosedur di mana pada saat ada anggota yang dilakukan atau diminta keterangan oleh pihak instansi lain, yang bersangkutan mendapatkan hak untuk mendapatkan pendampingan hukum. Pada prinsipnya semua berjalan lancar, kita dengan pihak kejaksaan harmonis dan kita menghargai proses penegakan hukum. Polisi menetapkan 2 tersangka dalam kasus santri yang tewas di Pondok Pesantren Lombok Tengah. Sementara itu keluarga korban berharap anak mereka bisa sembuh dan kembali ke sekolah meskipun dengan kondisi yang tidak lagi sempurna. Pengen melihat anak sekolah lagi bisa sekolah, sembuh. Tersangka terhadap terlapor anak, kami tetapkan sebagai tersangka. Kemudian kepada pengelola pondok pesantren yang juga merangkap sebagai pengasuh. Polisi menetapkan 2 tersangka dalam kasus santri yang tewas di Pondok Pesantren Rosudatu Saulatiyah Al-Ibrahimi, Lombok Tengah. Keduanya dijerat pasal kelalaian yang menyebabkan 1 korban meninggal dunia dan 2 luka berat. Tersangka MR merupakan rekan korban dan pimpinan Pondok Pesantren Ahmad Muzaki Rahmatullah atau AMR. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi memeriksa belasan saksi serta mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan peristiwa penyebab kematian. Keduanya dijerat pasal 474 ayat 2 dan 3 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Penetapan tersangka terhadap terlapor anak, kami tetapkan sebagai tersangka. Kemudian kepada pengelola pondok pesantren yang juga merangkap sebagai pengasuh, yang mengangkat dirinya sebagai pengasuh dalam pengelolaan pondok pesantren tersebut.
Begitu yang dapat kami sampaikan. Pasal yang kami sangkakan adalah pasal 359 dan atau pasal 360 ayat 1 KUHP, junto pasal 474 ayat 2 dan atau ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tentang kelalaian yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka berat. Ancaman terberat adalah 5 tahun. Sementara itu, pihak keluarga berharap anak mereka bisa sembuh dan kembali ke sekolah meskipun dengan kondisi yang tidak lagi sempurna. Pihak keluarga juga kecewa dengan sikap pimpinan pondok pesantren yang terkesan lepas tanggung jawab atas apa yang terjadi pada anak mereka. Sejak pertama kita tanyakan, nah itu katanya, jangan, katanya kasihan ibu ndak punya uang untuk bayar. Memang mau bayar apa? Saya kan juga sempat bertanya-tanya, berpikir apa yang mau dibayar. Nanti kan kalau keluar katanya ini kita bayar 5 juta. Kalau lapor katanya si ini masih tanyakan juga nanti. Paling saya harapkan pengen melihat anak sekolah lagi bisa sekolah lagi. Sembuh. Nggak mungkin sampai seperti semula sembuh sempurna total. Pasti banyak kekurangan juga. 3 santri pondok pesantren di Dusun Sengko, Lombok Tengah, NTB diduga dibakar oleh senior mereka pada akhir tahun 2025. Ketiganya mengalami luka bakar serius dan 1 orang diantaranya meninggal dunia. Kedua korban selamat yang mengalami luka bakar serius masih merasa kesakitan karena beberapa luka bakar belum mengering. Sementara korban lain mengalami luka yang parah bahkan sampai mengenai wajah. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Iran merilis rekaman video peluncuran rudal balistik dan drone yang diklaim menghantam pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Pembahasannya usai jeda, kami kembali.